mengusirnya? Good, karena engkau mengenal dia. Dan si jahat itu dia ajak saya bicara, aku lihat terang itu katanya. Terang itu Lucifer, penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa langit. Dan aku katakan, cuk, keluar. Bahkan dikatakan, siapa yang bilang? Nama Tuhan yang ditinggikan. Ya, saya tahu, saya tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Sempat yang ngomong, siapa yang kemarin? Oh ya, seorang pengerja wanita. Dia bilang, Pak, roh jahat itu bicara yang ada di dalam orang itu. Nggak bisa diusir saya dari sini. Hanya gembala yang bisa mengusir. Nama Tuhan yang ditinggikan. Saya doa supaya kita semua mendapatkan kuasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ini karena menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun. Ini karena roh yang ada di dalam Ananias dan Safira berbohong. Lalu Petrus katakan kepada Ananias, hei Ananias, apakah segitu besar harga tanah itu? Roh Kudus yang ada di dalam Petrus tahu bahwa Safira, Ananias dan Safira berbohong. Dan katakan, mengapa engkau mendustai Allah, mendustai Roh Kudus? Ananias. Dan seketika itu dia mati. Pada waktu kejadian itu, Safira istrinya tidak ada. Ananias seperti dikubur. Lalu datang oleh Safira. Petrus pun bertanya kepadanya, hei Safira, apakah segitu harga tanah itu? Iya. Kamu sama saja dengan suamimu yang berbohong. Engkau tahu orang-orang itu yang baru mengantarkan jenazah suamimu untuk dikuburkan. Apakah segitu harganya? Iya katanya, mati katanya. Mereka ini melihat itu semua dan panik. Banyak yang dilakukan oleh murid-murid. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh kita mempercayai Yesus Kristus dan kita mau menerima kuasa yang telah diberikan. Kita tidak lagi Kristen biasa-biasa. Kita menjadi Kristen yang luar biasa. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, doamu didengarkan Tuhan. Tapi yang menjadi penghalang doa itu karena dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Tuhanmu yaitu dosamu dan kejahatanmu. Di dalam Yesaya 59 ayat 1. Jadi kita harus berdamai dulu kepada Tuhan. Kita harus meminta ampun dulu kepada Tuhan. Kudus, sucikan aku. Setelah itu, maka Tuhan akan kembali menyayangi kita, kembali mengasihi kita. Dia tidak lagi mengingat kesalahan kita. Bahkan dosa-dosa kita itu dilemparkannya ke dalam tubir-tubir laut sehingga tidak kelihatan lagi. Dia tidak ingat-ingat lagi. Itulah Tuhan kita. Beda dengan iblis setan. Dia ingat-ingat kesalahan masa lalu kita. Nggak bisa kau masuk surga.
karena dosamu ini. Padahal saudara sudah minta ampun kepada Tuhan. Ketika engkau dituduh oleh iblis, usir iblis setan, pergi engkau dari kehidupan, pergi engkau dari pikiran, karena aku telah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Karena dia telah membayar dengan mahal di atas kayu salib, dia mati dan darahnya tertumpah di bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Ya. Bilanglah dia, engkau tidak berhak mengulang. Tempatmu bukan di sini, tapi tempatmu di neraka. Ya. Tubuhku adalah baik Allah, baik Roh Kudus yang berasal dari Allah. Tubuhku adalah baik Roh Kudus, bukan setan yang ada dalam. Saudara harus berani mengatakannya kepada kuasa kegelapan dan roh-roh jahat. Bagaimana Paulus dan Silas? Mereka dimasukkan di dalam penjara. Kenapa? Karena mereka memberitakan firman Tuhan. Karena roh yang ada dalam seorang perempuan itu yang mengganggu pelayanan Paulus dan Silas. Sudah berhanya ketika perempuan itu berkata, ini hamba Allah yang sangat tinggi. Dia mengantarkan keselamatan. Padahal dia yang itu. Iblis itu kan sering diangkat-angkatnya, berarti dia bantu. Ya. Jadi manusia juga ada, dia angkat-angkat. Oh, dia puji-puji. Itu ngaku dia. Setelah itu dia bantu. Ada udang di balik perkara. Jadi kita akhir di zaman Paulus sudah ada. Makanya di zaman sekarang pun ada. Beberapa hari yang lalu di Medan saya ngobrol kepada seseorang melalui telepon. Didengar oleh istri saya omongan kami. Diangkat-angkatnya saya. Pak, itu ngangkat-ngangkat itu karena ada maunya. Nggak usah percaya orang seperti itu. Dan saya udah tahu. Saya bilang oke, sampai ketemu. Saya mau siap-siap dulu. Saudara yang diberkati, jadi perempuan ini pun yang menjual benda-benda yang menguntungkan bos-bosnya, lalu hilang mata pencaharian mereka. Ketika ini Paulus berkata, hei, iblis setan yang ada dalam perempuan ini, pergi keluar. Akhirnya mata pencaharian imam-imamnya hilang. Paulus dan Silas dijebloskan dalam penjara. Ketika dijebloskan dalam penjara, apakah pemberitaan tentang Yesus Kristus itu hilang? Apakah sejarah keselamatan itu hilang? Tidak. Semakin ditekan tentang iman Tuhan, semakin apa? Merambat. Semakin ditekan, semakin berkembang. Semakin engkau ditekan dimanapun, engkau akan semakin berkembang. Kenapa? Karena Yesus bilang, mari kepadaku semua yang terjulus dan beban berat, aku memberikan kemudahan. Dasar Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka ini, ketika mereka ini, maka mereka menangkap siapa? Menangkap Petrus dan Yohanes, menangkap Paulus dan Silas. Silas tidak berkata apa-apa, hanya menaikkan pujian penyembahan. Hanya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan berdoa. Walaupun dibatasi dengan rantai dan kaki di borgol atau dipasung,
tidak bisa ditutup. Kalaupun mulutnya ditutup, tapi masih bisa dia nyanyi. Nyanyi dalam